Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hari ini kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa tetap mengadakan pertemuan perkuliahan seperti biasanya. Uh, nah, insya Allah kita hari ini akan mengadakan pertemuan ke-9 yang akan ke pertemuan 9 itu presentasi untuk kelompok 6. Nah, dengan judul tentang perangkat-perangkat keras ya, perangkat-perangkat keras. Nah, kelompok 6 itu anggotanya ada Rahmi, Rizka, Hadafi. Rahmi, Rizka. Oke, baru join. Rizka baru join. Hadafi belum join ya? Rahmi, Rizka. Hadafinya tolong dihubungi agar segera bergabung. Oke. Nah, ya. Nah, jadi ini udah lengkap anggota kelompoknya, udah ada Rahmi, udah ada Rizka, sudah ada Hadafi. Nah, kita mulai lebih awal karena saya ada kegiatan ya kan, jadi kita mulai lebih awal dan kita selesaikan lebih awal. Nah, jangan lupa absen di SIM kuliah. Silakan buat yang share screen langsung di share screen-nya. Dan jangan lupa kameranya dinyalakan. Mohon maaf, Hadafi itunya di fullkan PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Sistem Informasi yang berjudul Perangkat Keras atau Hardware. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, dimulai dari saya sendiri sebagai moderator bernama Rizka Nuzulia, dan dua rekan saya yang lainnya yaitu Rahmi Najla dan Hadafi Mudu. Nah, adapun yang akan dibahas pada perangkat keras yaitu ada satuan dalam sistem komputer, yang kedua ada sistem komputer, yang ketiga ada evolusi komputer, dan yang keempat ada ragam komputer. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang satuan dalam sistem komputer akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Hadafi Mudo. Kepada Hadafi kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Kita langsung aja di satuan dalam sistem komputer. Nah, komputer memiliki satuan dalam penyimpanan data. Satuan tersebut terdiri dari bit, byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya. Nah, satuan pada penyimpanan data memiliki batas tertentu. Jika sudah melebihi dari yang ditentukan, maka satuannya akan berubah ke satuan selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan satuan penyimpanan data yang terdapat pada komputer. Kita mulai dari satuan yang paling kecil dulu. Nah, dan
berikut penjelasannya. Satuan yang paling kecil adalah binary digit atau bilangan binar atau disingkatkan dengan bit. Bit merupakan satuan penyimpanan data dalam komputer yang paling kecil. Bit hanya terdiri dari 2 angka, iaitu angka 0 dan angka 1. Memang kelihatannya sederhana. Akan tetapi angka inilah yang akan terus beroperasi dalam komputer. Selanjut, yang kedua adalah byte. Satu byte terdiri dari 8 bit. Yang digabung menjadi satu. Byte itu juga satuan informasi yang lebih besar daripada bit. Byte dinyatakan dengan huruf B besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf B kecil. Jadi byte merupakan satuan yang lebih besar, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Biasanya speed, bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit. Sedangkan untuk penyimpanan data biasanya menggunakan satuan byte. Lanjut, yang ketiga adalah kilobyte. Kilobyte atau yang disingkatkan dengan KB, di mana kilo biasanya sama dengan 1000 byte. Tapi pada komputer 1 kilobyte tidak sama dengan 1000 byte. Pada sistem komputer 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Hal ini disebabkan kerana komputer menggunakan bilangan basis 2 untuk perhitungan, dan 1024 byte didapatkan dari 2 pangkat 10. Lanjut, yang keempat adalah megabyte. Satuan megabyte lebih dikenal dengan sebutan mega. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. Tetapi dibacanya bukan 1 juta byte, karena pada komputer akan dihitung dan dibaca dengan satuan megabyte. Lanjut, yang kelima adalah gigabyte. Gigabyte atau disingkat dengan GB juga merupakan satuan unit informasi yang menunjukkan ukuran atau daya penyimpanan komputer. 1 gigabyte sama dengan 10 pangkat 9 atau 2 pangkat 20. Lanjut, yang keenam adalah terabyte. Terabyte merupakan satuan unit informasi yang menunjukkan ukuran atau daya penyimpanan komputer yang lebih besar dari gigabyte. 1 terabyte setara dengan 1 trilion byte atau 1000 gigabyte. Lanjut, yang ketujuh adalah petabyte. Petabyte biasanya disingkat dengan PB, iaitu satuan unit informasi atau penyimpanan komputer yang sama dengan 1000 terabyte atau sama dengan 1 juta gigabyte. Lanjut, yang kedelapan adalah exabyte. Jika ukuran data melebihi dari petabyte, maka data akan disimpan dalam satuan exabyte. 1 exabyte sama dengan 1000 petabyte. Dan sebanding dengan 1 miliar gigabyte. Telah dikatakan bahawa 5 exabyte akan sama dengan semua kata yang pernah diucapkan oleh umat manusia.
Lanjut, yang ke-9 adalah zettabyte. Nah, sebuah data yang berukuran 1 zettabyte sama dengan 1000 exabyte. Nah, tetapi sampai dengan tahun 2011 tidak ada sistem penyimpanan yang telah mencapai 1 zettabyte. Nah, lanjut yang terakhir adalah zettabyte. Nah, sebuah data yang berukuran 1 zettabyte, nah, sama dengan 1000 zettabyte, akan membutuhkan waktu sekitar 11 triliun untuk mendownload file berukuran zettabyte atau untuk mendownload file berukuran zettabyte dari internet menggunakan broadband daya tinggi. Okey, baik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Hadafi Mudo yang telah menyampaikan pembahasan tentang satuan dalam sistem komputer. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang sistem komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dapat diketahui, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, yang pertama di sini dapat kita lihat ada bus. Bus itu adalah jalur penghubung alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses untuk melewatkan data dalam suatu proses. Bus ini dapat dianggap sebagai sebuah pipa, di mana pipa atau saluran tersebut digunakan untuk mengirimkan atau menerima informasi antar alat yang dihubungkan kepada bus ini. Bus ini termasuk juga sebagai perangkat internal yang memiliki kecepatan tinggi dalam kecepatan pengirimannya. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware untuk pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU ini juga dapat disebut sebagai otak komputer atau prosesor, karena CPU ini akan mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses di dalam suatu komputer, baik proses yang sepele sekalipun akan diatur oleh CPU. Contohnya misalnya saat kita menekan huruf H pada keyboard, maka akan muncul di layar monitor huruf H. Nah, proses tersebut hanya CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan bisa menjalankan programnya. Next. Nah, yang ketiga ada memori utama. Memori utama adalah memori inti dalam suatu komputer dan merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun dalam word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa saja sampai jutaan susunan. Nah, setiap word atau byte yang ada dalam memori utama ini, mereka masing-masing mempunyai alamatnya tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini biasanya bersifat volatile atau bersifat sementara. Nah, memori utama ini juga digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Ada dua tipe dari memori. Yang pertama ada ROM, read only memory, dan ada RAM juga, random access memory. RAM ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara atau data tersebut dapat hilang. Selama komputer menyala, maka RAM ini akan menyimpan datanya. Tetapi ketika kita mematikan komputer, maka data penyimpanan yang pada RAM ini akan hilang. Sedangkan ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, yaitu menyimpan data. Tetapi RAM ini bersifat permanen, di mana jika nanti komputer kita matikan, maka data penyimpanan yang ada di ROM ini tidak akan hilang. Kenapa disebut read only memory? Karena program dan data yang tersimpan di dalamnya dapat dibaca, tetapi tidak dapat ditulis di dalamnya. Oke, next.
Selanjutnya ada peranti masukan atau input device, adalah perangkat keras atau perangkat komputer yang memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Komponennya seperti mouse, keyboard, touchpad, dan touchscreen. Yang pertama ada mouse. Mouse ini adalah alat peranti yang berguna sebagai penunjuk yang akan ditampilkan di layar monitor. Yang kedua ada keyboard. Keyboard ini salah satu alat peranti pengetikan yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lainnya sebagai isyarat yang akan diproses oleh komputer. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad ini merupakan peranti yang berguna sebagai penunjuk, yang dimana dia merupakan tempat datar yang ada di atas motherboard, dengan dapat kita gunakan dengan menggeserkan tangan di atasnya. Yang terakhir ada touchscreen, yaitu peranti penunjuk yang telah dibuat sangat peka sehingga user dapat menggunakannya secara langsung dengan menyentuh layar monitor pada komputer untuk memilih suatu gambar yang ada di layar. Next. Selanjutnya ada peranti keluaran, yaitu output device. Peranti keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, suara, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seperti printer, monitor, dan speaker. Nah, langsung saja di sini yang pertama ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputasi pada komputer atau laptop. Yang kedua ada speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio yang telah diproses oleh CPU. Yang ketiga ada printer yang berfungsi untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer. Oke, next. Nah, yang terakhir ada peranti perangkat sekunder, yaitu semua peralatan yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Jenisnya itu ada seperti speaker internal, sound card, magnetic tape, dan backup. Yang pertama di sini ada sound card yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Yang kedua ada speaker internal, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio dari dalam komputer yang berada di dalam motherboard. Yang terakhir ada magnetic tape, yaitu sebuah media penyimpanan tipe lama yang cara kerjanya seperti media kaset tape recorder. Fungsinya adalah sebagai media penyimpanan atau merekam video atau sinyal. Baik, sekian untuk pembahasan materi kedua. Selanjutnya untuk pembahasan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rahmi Najla tentang evolusi komputer dan ragam komputer. Kepada Rahmi Najla kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang evolusi komputer dan ragam komputer. Evolusi komputer ini merupakan penjelasan tentang perkembangan sejak munculnya komputer pertama kali hingga saat ini, di mana komputer terus berkembang dari waktu ke waktu. Yaitu pada tahun pertama munculnya komputer pada tahun 1822, di mana ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulai awalnya ia ingin menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian mesin ini ia beri nama dengan Difference Engine Zero dan dinobatkan sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero ini sendiri sangat jauh berbeda dengan kebanyakan bentuk model komputer yang ada di zaman sekarang. Meskipun demikian, fungsinya tetap sama, yaitu dapat melakukan perhitungan angka atau yang disebut komputasi. Kemudian pada tahun 1890, seorang bernama Hermann Hollerith dapat menemukan mesin yang dapat menghitung hasil sensus penduduk Amerika Serikat. Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi sehingga ia dapat mendirikan sebuah perusahaan yang bernama komputer IBM. Kemudian pada tahun 1930 ditemukannya cikal bakal komputer digital pertama kali oleh Alan Turing. Dia menciptakan sebuah mesin yang dapat menjalankan beberapa perintah. Kemudian mesin ini dia beri nama dengan mesin Turing atau Turing Machine. Kemudian pada tahun 1936, masih di era 1930, ditemukannya komputer digital pertama kali oleh Konrad Zuse. Konrad Zuse ini memberi nama mesinnya itu Z1, yang dimana Z1 ini dapat diprogram. Mesin ini dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Karena demikian, dia dinobatkan sebagai pencipta komputer digital pertama.
Kemudian masih di era 1936-an ditemukannya mesin yang bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau disebut dengan ENIAC. ENIAC ini fungsinya sama seperti mesin Z1 tadi, yaitu dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. Kemudian pada tahun 1954 dicetuskannya bahasa pemrograman pertama kalinya oleh Grace Hopper, di mana bahasa pemrograman yang pertama ada bernama COBOL. Itu dapat bahasa pemrograman ini dapat memerintah menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Kalau pada sebelumnya kan komputer digital itu hanya bisa melakukan perhitungan angka. Kemudian setelah hadir bahasa pemrograman yang bernama COBOL, hadir juga bahasa pemrograman yang bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM. Kemudian pada masih di tahun 1950-an ditemukannya juga bahasa pemrograman yaitu pemrograma 101. Kemudian pada tahun 1970-an ini dapat disebut sebagai era kelahiran komputer pribadi, di mana pada tahun ini munculnya yang bernama Xerox Alto atau sebuah komputer yang dapat melakukan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Desainnya ini sudah seperti komputer yang ada pada zaman sekarang, yaitu dia tuh ada mouse, ada keyboard, serta ada layarnya. Kemudian juga ada beberapa penemuan besar seperti ditemukannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory atau yang disebut dengan DRAM. Kemudian pada tahun selanjutnya juga ditemukan CD-ROM yang dapat menyimpan data hingga 550 MB. Kemudian CD-ROM ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun 2000-an, yaitu memasuki abad ke-21, perkembangan komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Disket dan CD-ROM tidak digunakan lagi, akan tetapi keduanya digantikan dengan USB drive. Beberapa aplikasi YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir pada masa 2000-an ini. Kemudian pada 2006, penggunaan laptop semakin marak di masyarakat. Itu yang terakhir ada pada tahun 2019 atau yang disebut dengan Internet of Things atau yang disingkat dengan IoT. IoT yang pertama kali ada adalah Nest Learning Thermostat. Kemudian berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur atau semakin banyak di masyarakat. Selanjutnya, next, Hadafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam komputer. Di ragam komputer ini ada 6 jenis komputer. Yang pertama itu ada superkomputer. Di sini superkomputer ini adalah jenis komputer dengan kecepatan paling hebat, yaitu superkomputer ini kegunaannya tuh untuk perakiraan cuaca, riset iklim, kemudian juga bisa simulasi fisik seperti simulasi kapal terbang, kemudian simulasi peledakan senjata nuklir. Contohnya itu ada superkomputer ini, contohnya ada Blue Gene atau Blue L, ada Columbia, ada juga Earth Simulator. Kemudian ragam komputer yang kedua disebut mainframe. Mainframe ini adalah jenis komputer yang digunakan pada perusahaan berskala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume sangat besar. Contoh dari mainframe ini adalah IBM System /360. Kemudian yang ketiga itu ada ragam komputer yang ketiga, ada mini komputer atau disebut juga dengan mid-range komputer. Komputer ini digunakan pada perusahaan-perusahaan berskala menengah sebagai server. Contohnya itu ada IBM AS/400. Kemudian pada keempat, ragam komputer keempat itu ada workstation. Jenis komputer ini lebih baik dari kebanyakan PC. Workstation ini awalnya adalah aplikasi perancangan desain grafis seperti CID. Workstation berarti PC yang berkedudukan sebagai client. Kemudian ada yang kelima, yaitu mikrokomputer atau disebut dengan PC, seperti laptop kita, desktop, notebook, tablet, dan HP. Kemudian yang ragam komputer yang terakhir adalah microcontroller atau disebut juga dengan embedded komputer yang berukuran kecil yang biasanya itu dipasang pada alat elektronik cerdas, mobil, dan barang lain, misalnya di lift.
Sekian penjelasan dari saya tentang evolusi komputer dan ragam komputer. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami Rahmi Najila yang telah menyampaikan pembahasan terakhir yaitu evolusi komputer dan ragam komputer. Selanjutnya mungkin sekian saja presentasi dari kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelumnya saya menginfokan kepada teman-teman pada sesi pertama kami hanya menerima 3 pertanyaan baik di room chat maupun yang ditanyakan secara langsung. Baik, kepada Abdul Hafid dipersilahkan untuk bertanya. Baik, nama saya Abdul Hafid dari kelompok 1, izin bertanya. Nah, kan di situ kan kalian berbicara tentang evolusi komputer. Nah, kapan pertama sekali evolusi komputer itu menerima sistem informasi seperti sekarang itu? Menerima pemrosesan sistem informasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul Hafid yang telah bertanya. Baik, untuk sesi pertama kami tutup dulu untuk pertanyaannya karena sudah terkumpul 3 pertanyaan yang ada di room chat 2 dan tadi Abdul Hafid telah bertanya secara langsung untuk 1 pertanyaan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Hafid, yaitu kapan pertama kali, pada tahun berapa komputer ini bisa mencetak sistem informasi kan. Nah, jadi pertama kali itu pada tahun 1970-an yang mana tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya komputer itu sudah bisa mencetak informasi atau sudah muncul alat-alat output, seperti sudah bisa mencetak dokumen atau bisa mengeluarkan suara, karena di sini kalau pada tahun sebelumnya itu hanya bisa menampilkan di layar, pada tahun sebelumnya hanya mesin-mesin untuk menghitung angka saja, tapi pada tahun 1970-an itu sudah muncul alat-alat yang bisa menghasilkan output seperti mencetak dokumen. Kan sistem informasi ini kan dia tuh kan input, proses, terus output. Kemudian kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu cuman bisa melakukan perhitungan angka saja, tapi pada tahun 1970-an ini sudah bisa melakukan input, proses, dan kemudian sudah bisa dilakukan outputnya. Gitu. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bentar, Baik, coba ulang. terima kasih. Siapa yang suruh ulang? Coba ulang. Jadi kan di sisi informasi ini kan dia prosesnya tuh input, proses, output, kemudian baru ada informasi kan. Nah, di sini pada tahun sebelumnya, sebelum 1970-an itu komputer itu cuma bisa melakukan perhitungan angka aja. Tapi pada tahun 1970-an ini udah bisa dilakukan, udah ada outputnya gitu. Misalnya udah bisa cetak dokumen kayak gitu. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya itu cuma bisa input sama proses saja gitu. Tapi belum ada bisa outputnya. Tuh, paham? Bom di Nagasaki tahun berapa? Hah? Bom Nagasaki tahun berapa? Itu dibom pakai komputer loh. Mohon maaf sebelumnya, tadi konteks pertanyaan itu kan kapan bisa melakukan kapan komputer bisa melakukan sistem informasi kan? Kalau ini pertanyaan tentang apa ya tadi? Kalau yang novel. Ini saya menjawab Sistem pertanyaan. informasi kan? Ya. Untuk pergerakan pesawat, untuk ketahuan apa namanya itu, tahu lokasi itu kan pakai sistem informasi. Salah. Izin tadi punya novel kan untuk bom Nagasaki 1945 itu kan. Misalnya betul ada komputer, tapi mungkin maksud teman-teman di sini 1970-an itu digunakan secara universal. Sedangkan 1945 itu digunakan oleh militer. Komputer sudah digunakan semenjak 1943. Itu dari Inggris ya. Jadi Inggris paling maju itu udah
mereka udah maju di sistem komputer, tapi khusus di bidang militer. Untuk sipil, mereka tidak menggunakan komputer. Sipil baru boleh menggunakan komputer 1973 oleh si Howard kalau nggak salah namanya. Itu perkembangan daripada si Howard 1970-an. Baru boleh digunakan oleh sipil. Sebelumnya hanya militer yang boleh menggunakan. Itu mungkin yang saya tahu gitu ya. Jadi sekian dan terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farida Mandani. Bagaimana hubungan cara kerja input device dan output device dalam memproses data sehingga data tersebut menjadi suatu informasi. Nah, pada input device tadi kan ada peranti masukan namanya ya, nama lainnya. Nah, di situ contohnya kan ada keyboard, mouse, touchscreen, touchpad, ya tadi. Nah, kan dengan adanya keyboard kita dapat mengetik huruf, angka maupun simbol-simbol ke dalam sebuah komputer atau sebuah laptop. Dengan adanya mouse kita dapat menggunakan petunjuk di layar monitor untuk memilih atau menyimpan dokumen atau data yang telah kita ketik. Nah, kemudian data tersebut akan diolah menjadi suatu informasi dan akan ditampilkan sebagai output di layar monitor ataupun di layar monitor laptop ataupun biasanya kan kita cari informasi itu melalui laptop, melalui HP. Jadi ditampilkan ke layar sehingga dapat dibaca oleh pengguna yang mencarinya sehingga menjadi suatu informasi. Begitu hubungan cara kerja input device dengan output device. Apakah dapat diterima? Baik, Rizka. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novel Angkasa, apakah beda perangkat bus sama motherboard? Nah, perangkat bus ini
dia merupakan sistem yang ada di dalam motherboard. Motherboard ini merupakan perangkat kerasnya, sedangkan perangkat bus ini ada di dalam motherboard tersebut. Apakah bisa diterima? Oke. Baik, saya ingin menjawab soal dari Muhammad Rudi Hidayat. Nah, satuan dalam komputer yang sering kita dengar adalah sampai terabyte. Di slide kita lihat ternyata sampai gigabyte. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada komputer yang menggunakan sampai satuan gigabyte? Jadi, sekarang tidak sistem penyimpanan yang telah mencapai 1 gigabyte. Kabungan dari semua hard drive komputer di dunia diperkirakan hanya 160 exabyte pada tahun 2006. Ini pun telah mengingati pesat namun selama tahun 2011 sikit yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produk. Pada bidang produk-produk komputer melaporkan telah menjual total kabungan dari 330 exabyte dari hard drive. Ini tidak termasuk pengiriman dari produsen lain dan hanya mencakup yang dijual selama 2011. Pada tahun 2009 seluruh internet diperkirakan mengandung hampir 500 exabyte yang merupakan baru setengah dari zettabyte. Muhammad Rudi, apakah diterima? Okay, thank you.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Roy Adrian dari kelompok 2. Maaf, sedikit mengkoreksi. ROM itu sebenarnya menyimpan data yang bersifat tidak sementara. Dia dapat menyimpan data dalam jangka waktu lama. Misalnya ketika komputer udah dimatikan, datanya tetap ada. Kalau RAM yang menyimpan data yang bersifat sementara. Bagaimana, Roy? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gaviki, perbedaan Intel Core dengan Intel Xeon. Nah, dari namanya aja beda walaupun bentuknya mirip. Dari fungsinya, kalau misalnya Intel itu dia consumer grade CPU yang artinya memiliki tujuan hanya untuk kegiatan sehari-hari. Sedangkan Xeon ini adalah professional grade ataupun server grade CPU yang tujuannya adalah untuk para profesional desainer yang menggunakan software CAD ataupun untuk pusat data. iGPU Xeon tidak memiliki iGPU, sedangkan Intel mempunyai. Harganya juga Xeon lebih mahal dibandingkan Intel Core. Kemudian motherboard yang digunakan oleh Xeon memiliki chip controller khusus yang pastinya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari motherboard yang digunakan oleh Intel Core i. Apakah bisa diterima? Baik, sangat mudah dipahami. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Natasha, yaitu berikan contoh sederhananya. Kalau bahasa COBOL ini yang sudah saya lihat, ini tuh mirip dengan kayak ada kayak sekarang juga kayak bahasa pemrograman sekarang, dia itu ada ada percabangannya juga, ada perulangannya juga, ada pakai if else-nya juga kan. Terus dia ini lebih mirip nggak mirip bahasa pemrograman sekarang, dia lebih mirip dengan ini bahasa dengan MySQL. Kalau contohnya mana ya jelasinnya? Lebih mirip ke SQL sih, kalau nggak mirip dengan bahasa pemrograman sekarang gitu. Jadi dia tuh ini Dita mau gimana? Kan Dita ceritanya mau lihat contohnya. Ini mau lihat codingannya gitu. Terserah dari kelompok 6 mana yang bisa diperlihatkan gitu. Tadi ada bilang misalkan tadi mirip dengan bahasa SQL. Miripnya itu gimana? Coba ditunjukin aja, nggak dijelasin juga nggak apa-apa, ditunjukin contohnya gitu. Oke, saya screen dulu ya. Jadi contohnya itu contohnya tuh gini. Jadi kan mirip tuh kayak SQL kan. Jadi kita pertama deklarasi dulu variabelnya, terus yaitu ada batas-batasnya berapa, terus ini masuk input apa namanya? Input nilai-nilainya gitu. Mana? Terima kasih teman-teman. Izin menambahkan, kok misalkan menurut saya itu yang saya baca dari Google itu yang tadi itu bahasa pemrograman itu bahasa pemrograman generasi ketiga, bukan bahasa pemrograman generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman generasi pertama itu dia itu bahasanya itu masih bahasa mesin ataupun masih 101, masih binary. Itu adalah bahasa pemrograman pertama. Dan itu bahasa pemrograman yang sangat bergantung kepada mesin. Yang itu artinya di mana kalau misalkan satu mesin itu akan berbeda bahasanya. Misalkan laptop yang saya gunakan, misalkan itu menggunakan bahasa mesin masih bahasa generasi pertama, itu maka laptop yang saya gunakan itu akan berbeda dengan laptop teman saya gunakan untuk pemrograman bahasanya jika menggunakan bahasa mesin. Kalau untuk contohnya itu adalah 101, yaitu angka binary itu sendiri, itu ada codingannya. Itu sekian.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Munandar. Pertanyaannya, pada salah satu slide terdapat penjelasan mengenai peranti perangkat sekunder. Nah, kata sekunder ini lazimnya diartikan sebagai suatu hal yang bersifat kedua. Jadi pertanyaan saya, apa saja peranti perangkat primer yang terdapat pada sistem komputer? Peranti perangkat primer pada komputer yang saya cari ditemui pada penyimpanan. Ada salah satu macamnya penyimpanan yang bersifat primer. Penyimpanan primer atau primary memory. Penyimpanan primer disebut juga memori utama atau memori internal. Komputer ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan dalam memori berupa data atau program. Ada 4 bagian di dalam penyimpanan primer, yaitu input storage, program storage area, working storage area, dan output storage area. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Toili Achieve. Nah, boleh menjelaskan ketika sebuah program membuat permintaan untuk I/O, apa yang terjadi pada prosesor? Nah, prosesor mulai dengan mengirimkan perintah read ke modul I/O dan kemudian beralih ke pekerjaan lain. Ketika modul I/O mengirimkan sinyal, interupsi prosesor akan catat informasi dan situasi pada waktu itu dan kemudian panggil program untuk interupsi diproses sebagai gantinya. Dan program akan menginstruksikan prosesor untuk membaca data dengan ukuran satu kata dari daftarkan data modul I/O dan disimpan di memori utama. Ketika pekerjaan selesai, IA akan membaca semua informasi dan status program yang sedang berjalan sebelumnya diproses untuk melanjutkan pemrosesan program itu. Baik, Toli, apakah diterima? Ya, baik Hadafi, terima kasih atas jawabannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fajriyati. Di sini Nur bertanya penjelasan lebih lengkap tentang workstation. Jadi workstation ini adalah suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang fungsinya digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti perhitungan ilmiah, teknik, dan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Atau terhubung dengan komputer server. Jadi fungsi workstation ini adalah untuk desain grafis, pengelolaan grafis, manajemen data, militer dan juga rendering. Jadi kan workstation ini kayak komputer yang banyak-banyak itu. Jadi ada satu komputer server terhubung dengan komputer-komputer lainnya. Jadi dia itu berpusatnya tuh di komputer servernya itu. Pernah lihat nggak misalnya kayak orang coding-coding atau desain-desain gitu kan banyak tuh komputernya tuh. Nah itu workstation gitu. Jadi dia itu melakukan perintah yang khusus tergantung keperluannya apa. Misalnya kayak tadi keperluannya bisa desain grafis atau pengelolaan grafis gitu. Jadi terus servernya itu harus punya prosesor yang tinggi karena kan dia menghubungkan banyak komputer tuh. Tuh. Gimana? Apakah bisa diterima? Atau ada yang belum paham? Bisa diterima. Terima kasih Rahmi Najla. Ya, sama-sama. Maka dengan berakhirnya sistem proses tanya jawab, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator. Bentar. Kayaknya ada beberapa yang belum dijawab dari catatan saya. Punya Mizwar belum kan? Udah, belum kan? Belum. Terus punya Gaviki udah? Belum juga kan? Udah Bu tadi punya Gaviki. Udah. Beda dari Korea udah. Sorry nggak tercatat. Berarti tinggal punya si Mizwar ya? Punya Mizwar nih. Apakah ada cara untuk memperoleh perangkat keras yang tidak berfungsi lagi? Izin kelompok 6, apa boleh saya aja jawab biar mungkin mempersingkat waktu. Boleh dipersilakan kepada Muhammad Ihsan Fikri untuk membantu. Jadi sebelumnya saya Ihsan Fikri dari kelompok 1. Di sini kan pertanyaan dari Bang Mizwar itu apakah ada cara untuk memperbaharui perangkat keras yang tidak berfungsi lagi. Jadi secara sistemnya itu untuk perangkat keras itu dia tidak akan bisa diperbaharui lagi. Karena dia itu jika ingin diperbaharui maka dia harus diganti. Dia tidak bisa diperbaharui, hanya bisa diperbaiki. Dan itu pun untuk memperbaikinya itu kita harus mendalami ilmunya dulu. Karena misalkan contohnya motherboard kita rusak, maka yang harus diganti itu harus dilakukan penggantian, bukannya pembaharuan. Jadi kecuali itu software baru bisa diperbaharui. Jika hardware maka harus dilakukannya penggantian hardware-nya. Sekian mungkin penjelasan saya. Dapat terima Bang Zuhar? Bisa. Masih bisa. Oke, silakan ditutup dulu presentasinya buat kelompok 6. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah saya menambahkan yang sudah dijawab sama teman-teman kelompok 6 dan ditambahkan oleh teman yang lain. Nah, jadi kan tadi tadi saya kurang menyimak tentang kapan yang pertanyaan pertama tadi dari siapa? Abdul Hafid ya, nanya, kapan mulai sistem informasi digunakan pada komputer ya? Iya, Bu. Ya, terus dijawab sama kelompok 6, 1970-an. Ya, di tahun 1970-an udah bisa melakukan proses sistem informasi seperti pada sekarang ini terhadap ini kalayak. Oke, nah terus tadi sama Naufal, bagaimana dengan kejadian bom Hiroshima ya, yang terjadi pada tahun 1945? Iya, kah gitu? Iya, Bu. Kan itu juga mengetahui lokasi ya, 1945 itu
bomnya itu kan menggunakan pesawat yang dijatuhkan, bomnya dijatuhkan dari pesawat ya, rudal ya, nggak salah saya. Saya juga nggak tahu tentang sejarah. Nah, jadi tadi ditambahkan sama Rudi. Nah, jadi terkadang komputer itu, sistem komputer ya, dibuat pertama kali, misalnya digunakan itu tidak langsung secara publik ya. Jadi dia sama pihak militer dulu karena untuk keperluan-keperluan tertentu. Terus baru digunakan secara publik pada tahun berapa. Nah, itu juga seperti salah satunya tuh penggunaan UAV ya. Kalau kalian pernah dengar UAV itu Unmanned Aircraft System. Nah, itu pesawat tanpa pilot. Jadi dia pesawat itu nggak ada pilotnya. Jadi dioperasikan dari darat, terus ada operatornya yang mengendalikannya. Nah, jadi itu diterbangkan ya kayak kita tuh bisa menjatuhkan rudal di daerah tertentu tanpa ada awak kapalnya, tanpa ada pilotnya yang mengendari. Nah, itu digunakannya itu pada orang-orang militer duluan. Jadi kayak orang mau mata-matai daerah lawan untuk mengantarkan senjata atau bom tadi salah satunya. Nah, terus baru-baru ini baru digunakan secara bebas si UAV tadi. Salah satunya itu adalah drone. Drone itu awalnya tidak boleh digunakan kayak orang-orang seperti kita ya, orang-orang umum. Drone itu hanya digunakan oleh pihak-pihak militer. Dan seiring perkembangan zaman, karena sudah banyak ya kan, teknologi juga ada banyak berkembang, terus juga jenisnya itu juga ada yang ramah lingkungan, artinya bukan ramah lingkungan sih, ramah di kantong masyarakat ya. Kan kalau misalnya bagian militer itu kan artinya dia mahal. Makanya tidak bisa kita gunakan secara umum. Nah, sekarang kan sudah lebih diturunkan teknologi, diturunkan spek-speknya sehingga kita bisa gunakan sebagai kayak orang-orang peneliti itu udah bisa menggunakan drone. Nah, jadi mungkin gitu juga tadi konsepnya. Jadi kayak Rudi bilang awalnya itu mungkin hanya digunakan sama pihak militer. Terus baru 1970-an digunakan secara publik. Jadi orang-orang kayak kita juga bisa menggunakan komputer dalam hal sistem informasi. Nah, pernah saya jelaskan bahwasannya sistem informasi itu bukan hanya dalam bentuk sistem online ya, website atau aplikasi atau apapun, tapi dia yang dimana ada proses input, terus pengolahan datanya ada, terus dijadikan suatu informasi. Misalnya kayak Excel. Excel itu kan datanya kita masukkan ya dalam bentuk angka, terus kita olah, terus kita tahu oh ternyata dari misalnya ke data sistem sensus penduduk. Nah, itu kan kita nggak mesti menggunakan kalau misalnya cuma satu kabupaten aja kan nggak mesti pakai server yang terlalu high ya. Cuma pakai Excel aja data kita masukkan per tahun atau per bulan. Nah, kita bisa lihat tuh informasinya apa dari data tersebut. Oh, ternyata terjadi kelonjakan. Oh, ternyata terjadi penurunan. Oh, ternyata di daerah ini banyak anak-anak yang gizinya tidak terpenuhi. Nah, itu kan informasi yang kita dapatkan dari suatu data. Itu juga sistem informasi ya, tapi tidak online. Hanya kita sendiri yang tahu informasi tersebut. Nah, itu juga sistem informasi. Tidak harus online. Itu yang perlu kalian tahu bahwasanya itu dasarnya seperti itu, sistem informasi. Jadi jangan karena ada sistem di depannya terus berpikir bahwasanya oh ini adalah online. Tidak seperti itu ya. Jadi yang tidak online pun itu juga bukan suatu informasi asalkan dia ada terjadi pengolahan datanya, ada informasi yang sebagai outputnya. Makanya komponennya itu kalau yang sekarang itu ya masih perangkat keras kan, perangkat lunak, terus ada datanya yang diolah, menghasilkan suatu informasi. Database juga ya kalau misalnya kita tidak online, okay. Itu tambahan ya, kayak di BMS-nya itu sebagai tambahan. Oke, nah terus kayak Mizwar juga tadi nanya apakah kalau perangkat keras yang tidak berfungsi lagi bisa diperbarui. Oke. Nggak bisa di-upgrade ya, nggak bisa di-upgrade kalau, misalnya kalian, ini kan kalian tahu ya spek. Jadi kan sebelum kalian beli laptop itu kan kalian udah tahu spek laptop yang mau kalian beli. Nanti kan ada tuh, misalnya dulu laptop saya tuh laptop Toshiba L1 berapa gitu. Nah ternyata setelah saya cari tahu, RAM-nya itu maksimal 8 GB. Nah setelah saya pakai RAM-nya itu 4 GB, yang free-nya dari mereka tuh 4 GB, slotnya ada 2, tapi mereka tuh menggunakannya tuh 2. Nah, jadi saya nggak bisa langsung pakai 4 ya. Jadi saya harus cabut 2, saya ganti dengan 8, karena maksimalnya itu 8. Nah, jadi itu kan nggak bisa nggak bisa diperbaharui atau kita nambahnya itu secara atau ganti software tuh nggak bisa. Jadi dicabut RAM yang lama,
beli RAM yang baru dimasukkan. Gitu juga kalau misalnya hard disk kalian rusak ya, hard disk rusak atau ROM-nya rusak, nah itu harus dibuka dulu ya kan. Nah pengecekannya itu ada beberapa cara ya, kalian bisa masuk ke BIOS, kalian cek ke BIOS, terdetek nggak hard disk kalian. Nah kalau hard disk kalian nggak kedetek, nanti kan di situ nampak ya hard disknya itu HDD atau SSD, berapa apa namanya, berapa size-nya, ukurannya. Nah kalau dia nggak kedetek lagi, nah berarti hard disknya rusak, atau RAM-nya, kalau misalnya nanti RAM-nya nggak kedetek berarti dia rusak. Jadi salah satu pengecekannya itu bisa masuk ke BIOS ya, untuk lihat hard disk untuk melihat perangkat kerasnya itu yang ngasih. Ada beberapa ya, nggak semuanya harus masuk ke BIOS. Ada beberapa yang nggak harus semuanya masuk ke BIOS ya. Kalau speakernya rusak berarti kan ketika kalian pakai kalian download software ulang, setelah kalian upgrade softwarenya ternyata speakernya juga nggak ini, berarti kan nggak mesti masuk ke BIOS ya kalau itu speaker. Nah jadi ada beberapa yang kalian tuh ngeceknya harus masuk ke BIOS. Ngecek aja masuk ke BIOS, nanti cek, oh HDD nggak kedetek, berarti ada yang rusak nih di HDD-nya. Hard disk-nya tuh ada yang rusak. Oh RAM-nya nggak kedetek, berarti RAM-nya rusak, harus diganti dan sebagainya. Gitu. Kalau yang kayak model ini tuh perangkat harus berbahaya, ini biasanya tuh pengalaman pribadi ya, karena saya udah berapa kali mengalami, makanya saya bisa bilang gitu. Terus dapat dihapus. Nah kalau ROM itu kan permanen ya datanya ya, beda dengan RAM. Yang pertanyaan dari Roy Adrian, ROM itu datanya tuh permanen. Biasanya tuh ketika kita ngeload pertama kali, nah itu yang baca itu ROM ya. Semua yang ada di ROM itu ngebaca pertama kali ketika kita nyalakan komputer. Dia itu secara permanen. Tapi kalau RAM, dia nggak permanen. Jadi ketika listrik padam atau laptop kalian mati, nah semua ada yang di RAM itu hilang, terhapus. Tapi kalau di ROM itu nggak terhapus. Nah ini kebalikannya ya pertanyaannya itu tadi. Terus, nah ini juga bahasa pemrograman yang ditambahkan sama Ihsan tadi. Generasi pertama dari bahasa pemrograman itu namanya itu istilahnya itu ada low level language ya. Jadi low level ya, rendah kan. Nah artinya karena rendah, jadi instruksinya itu hanya 0 dan 1, 2 karakter saja, binary. Nah artinya ketika kita membuat pemrograman, kita nggak menggunakan bahasa huruf tadi, tapi kita menggunakan 0101. Nah, misalnya kita memasukkan, sini saya punya bukunya, ada contohnya ya. Jadi muatlah bilangan 2 ke register AH misalnya. Kita buat bilangan 2, kata-katanya itu muatlah bilangan 2 ke register AH. Nah, itu tuh ada, kita ubah aja dia. Kita mau bilang apa ke komputer, kita ubah dulu ke 0101, 111, 000, pokoknya kita ubah dulu tuh. Kan harusnya kalian udah belajar ya cara mengubah bilangan biner ke desimal, dari desimal ke heksadesimal dan seterusnya, dan oktal gitu ya. Jadi dia diubah dulu tuh. Nah, kan itu ribet ya. Selain ribet juga bingung dan bosan kan. Ngetiknya kok cuma 0101 ke si komputer, mesin memberikan instruksi. Nah, makanya generasi kedua, makanya generasi selanjutnya itu, jadi kalau misalnya yang yang sekarang, bahasa pemrograman yang sekarang itu udah berlevel tinggi. Artinya kita udah bisa membacanya. Yang udah yang sekarang kalian tuh COBOL, Fortran, Basic, C, Pascal. Nah, itu sudah generasi tinggi ya. Tuh. Oke, nah itu seperti itu. Jadi itu beberapa generasi. Nah, kalau COBOL tadi saya memang nggak pernah pakai dan nggak pernah lihat. Jadi saya kurang tahu kalau ditanya contohnya. Oke, sekunder juga ini. Bentar ya. Penjelasan mengenai peranti perangkat sekunder. Peranti ini artinya perangkat ya. Jadi peranti itu kan device ya. Peranti itu artinya perangkat. Jadi peranti perangkat. Peranti itu artinya perangkat. Nah, kata sekunder ini lazimnya dengan sifat kedua. Jadi pertanyaannya, apa aja peranti perangkat primer yang terdapat pada sistem komputer? Nah itu kalau yang primer itu salah satunya adalah RAM dan ROM. Wajib ada. Kalau nggak bisa. Kalau ROM kalian nggak ada, itu kan nggak bisa ngeload sistem operasinya ya. Kalau nggak ada ROM. RAM juga kalau nggak ada. Terus, nah yang sekunder itu apa? Hard disk ya. Hard disk, USB, mouse, kan perangkat keras ya. Itu salah satunya yang nggak ada dia juga nggak apa-apa kalau hard disk ya kan. Nggak ada dia juga nggak apa, dia sekunder kok jatuhnya. Gitu. Nah kalau yang pembuatan yang
proses I/O pada yang terjadi pada prosesor. Nah, misalnya kita klik ya, kita gunakan keyboard atau mouse ya kan, kita klik sesuatu, entah kita ketik huruf ya kan di keyboard kita kan kita ketik. Nah, terus nanti diproses sama si ALU. Ya, algorithmic logic unit kalau nggak salah saya dalam prosesor istilahnya, diproses sama dia, apa yang kita ketik diproses sama dia, kemudian dimunculkanlah di monitor. Gitu ya. Ada namanya proses ALU. Nah, itu kalian bisa baca ALU itu apa, agak sedikit ribet karena saya kurang tahu bagian-bagian dalam prosesor ya. ALU ada namanya ALU. Jadi setiap yang kalian klik atau yang kalian misalnya kayak kalian klik mouse ya atau kalian klik touchpad ya kan, input kan itu kan. Nanti diproses sama si ALU, terus nanti ditampilkan di monitor kalian. Entah kalian ketik huruf G, B, C yang ada di keyboard diproses kemudian tampilkan di Word. Tuh, sama namanya si proses si ALU. Oke, ya itu aja yang saya tambahkan. Kira-kira dari kalian selain kelompok 6 ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan? Kira-kira silakan jika ingin menambahkan. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita akhiri. Ada? Sebelum kita akhiri. Oke, kalau misalnya nggak ada, terima kasih atas waktunya, atas presentasinya dari kelompok 6. Semoga hari ini bermanfaat. Nanti slide dan hasil recordnya akan saya share seperti biasa di Classroom ya. Kalau tidak lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa. Nah, jika kalian nanti ingin jadi ilmunya ini nggak cukup dari saya dan teman-teman kelompok 6 ya. Jadi kalian silakan baca referensi-referensi yang menurut kalian itu bagus, kalian simpan sebagai ilmu kalian. Nah, kalau nanti kalian terus nanti di minggu depan terus kalian bilang, Bu, kayaknya saya menemukan yang ini nih, sampaikan aja, nggak apa-apa. Jadi biar kita tuh dua arah ya. Dari kalian ada, dari saya juga ada. Jika saya salah, mohon dikoreksi. Oke? Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman dan berlanjut-lanjut salahnya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.